Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok G yang beranggotakan ada Hulwani, ada Tania, ada Naura, dan ada saya sendiri, Maratua, yang akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, di mana sudah ada dua penanya yang masuk ke kelompok G, yaitu dari saudari Natalia dan saudari Sola. Mana pertanyaan dari saudari Natalia yaitu mengenai solusi bagi engineer di mana menggunakan AC inverter seperti yang kita ketahui AC jenis ini lebih mahal dalam segi harga dan juga perawatannya, sehingga tidak semua kalangan dapat menggunakan AC jenis ini. Dan beberapa artikel menjelaskan bahwa AC jenis ini dapat juga digunakan dengan tenaga surya. Namun yang saya ingin tanyakan, jika suatu perusahaan atau mal menggunakan dua jenis energi atau menggunakan energi yang sudah ada dan menggunakan energi tenaga surya, apakah dapat mempengaruhi kondisi dari AC inverter jika terus adanya pertukaran energi sehingga memungkinkan dibutuhkannya biaya perawatan yang lebih, atau ada alternatif yang diberikan oleh engineer dalam menangani penggunaan AC jika dalam kondisi menggunakan dua jenis energi. Jelaskan kepada saudari Hulwani, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Natalia. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Natalia. Jawabannya itu yang kami diskusikan adalah di mana AC inverter ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tadi saudari Natalia mengatakan bahwa dengan menggunakan AC inverter ini akan membuat biaya perawatan akan semakin besar. Berdasarkan referensi yang kami dapat, untuk pernyataan tersebut tidak benar, di mana untuk penggunaan AC inverter ini sama saja seperti perawatan dengan AC konvensional lainnya. AC ini juga sama, di mana perawatannya itu sama-sama harus dibersihkan selama 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, sehingga pernyataan tersebut tidak benar adanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ketika perusahaan menggunakan dua sumber energi yang berbeda itu akan menyebabkan kondisi dari alat elektronik terkhusus AC itu rusak? Jadi berdasarkan referensi yang kami dapatkan juga, ketika perusahaan menggunakan dua sumber energi, di mana sumber energi yang berasal dari PLN dan sumber energi berasal dari pembangkit listrik tenaga surya, itu tidak akan menyebabkan dari barang elektronik itu rusak, tetapi dari dua penggunaan sumber energi inilah yang menyebabkan adanya hemat energi listrik yang berlaku di perusahaan tersebut. Contohnya, ketika siang hari itu kan pembangkit listrik tenaga suryanya itu bekerja, di mana energi mataharinya itu akan dikonversikan ke energi listrik, sehingga energinya itu akan disimpan ke dalam baterai, dan ketika malam hari, ketika tidak ada sumber energi matahari, yang energi listrik yang udah terkonversi di baterai itu dapat digunakan untuk perusahaan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menghidupkan barang-barang elektronik yang ada perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya dua energi tersebut dapat menghemat penggunaan energi listrik, bukan menyebabkan dari barang-barang tersebut rusak. Tetapi tidak dapat dipungkiri ada beberapa kondisi yang menyebabkan barang-barang elektronik itu rusak, tetapi bukan karena penggunaan dua sumber energi tersebut. Yang menyebabkannya itu adalah gelombang energi listrik, korsleting listrik, dan sambaran petir. Di mana kalau untuk gelombang listrik ini, tegangan itu akan berlebih sehingga bisa merusak sistem modul surya dan peralatan elektronik lainnya. Jadi ketika tiga penyebab ini muncul, ada beberapa solusi yang bisa digunakan oleh perusahaan, seperti menggunakan perangkat SPD, menggunakan hour conditioning, kemudian menggunakan fitur keselamatan. Jadi dengan penjelasan menggunakan SPD itu adalah
dengan perangkat SPD ini diperlukan untuk melindungi inverter dan peralatan elektronik sensitif lainnya. Kemudian untuk yang hour conditioning ini digunakan sebagai penyangga antara outlet dan sistem kelistrikan yang kita gunakan sehingga akan memberikan arus listrik yang stabil. Solusi yang ketiga itu adalah fitur keselamatan, di mana fitur keselamatan ini digunakan untuk melindungi sistem tenaga surya agar tidak rusak atau membahayakan orang lain ketika peristiwa seperti sambaran petir, lonjakan arus listrik atau peralatan yang tidak berfungsi itu terjadi. Sehingga dengan fitur keselamatannya itu dapat kita gunakan seperti memutus aliran listrik jika tidak berguna, kemudian melakukan grounding dan meter dan instrumen. Sepertinya itu aja yang bisa kami jelaskan mengenai pertanyaan yang diberikan saudari Natalia. Selanjutnya saya kembalikan ke Maratua. Terima kasih. Terima kasih kepada Hulwani yang telah menjawab pertanyaan dari Natalia. Mungkin saya sedikit menambahkan bahwa AC inverter ini harganya sama dengan AC konvensional. Namun terletak kelebihan dari AC inverter ini daripada AC konvensional. Dibagi dari segi perawatan, kita bisa tahu semua AC itu perawatannya sama. Jika kita sering merawat AC, maka AC tersebut akan bisa dalam jangka panjang masa pakainya gitu. Jadi kalau menurut kami AC inverter ini sama dengan AC-AC seperti biasanya. Harganya juga sama, bahkan lebih untung lagi kita pakai AC inverter ini karena AC inverter ini merupakan AC hemat energi dalam penggunaan energi listrik tersebut. Mungkin kepada saudari Natalia bisa memahami jawaban yang telah kami berikan. Baiklah, di sini kita sudah menjawab dari pertanyaan Natalia tadi. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaan Sola, di mana Sola bertanya, yang kita ketahui bahwa perusahaan besar dan juga mall sering menggunakan AC dalam kapasitas yang besar dan dihidupkan dalam jangka waktu yang lama. Apakah ada teknologi yang sedang atau telah dikembangkan di Indonesia untuk menggantikan penggunaan AC konvensional ini yang berlebih dan lebih ramah lingkungan gitu. Kepada Naura, silakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Sola. Baik, terima kasih Maratua dan terima kasih juga kepada Sola atas pertanyaannya. Nah, jadi setelah kami melakukan diskusi dan juga setelah kami mencari referensi, kami menemukan bahwa ada teknologi pengganti AC yang dapat digunakan, yaitu sebuah teknologi yang berupa kipas angin tanpa baling-baling atau nama lainnya itu the Outdoor Active Cooling in Singapore atau OASIS. Nah, jadi OASIS ini merupakan kipas angin tanpa baling-baling yang dikembangkan oleh Thermasek. Dalam pemasangan OASIS ini terdapat sebuah perusahaan elektronik asal Amerika yang telah memasang OASIS ini di lingkungan perusahaannya. Kemudian perusahaan tersebut itu bernama Phononic dan Phononic ini mengungkapkan keistimewaan dari teknologi ini, di mana OASIS ini mampu menurunkan kelembapan udara hingga 15%. Kemudian selain Phononic tadi, terdapat juga beberapa tempat yang telah memasang OASIS seperti restoran dan taman bermain di Singapura. Dan kemudian kabar lainnya itu OASIS ini akan segera dipasang di Gardens by the Bay. Nah, kemudian OASIS ini sekarang ini dia digadang-gadang sebagai teknologi masa depan yang akan mampu menggantikan penggunaan AC yang mana kita tahu AC ini menyumbang emisi karbon dioksida, bahkan pada tahun 2050 nanti emisi karbon dioksida dari AC ini mampu menyaingi emisi dari mobil. Jadi OASIS ini itu memanfaatkan pendingin berteknologi termoelektrik yang bekerja dengan mengonversi energi panas menjadi listrik secara langsung. Kemudian berbeda dengan kipas angin konvensional yang mengandalkan teknologi kompresor. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Penny.
Baik, saya akan menambahkan dari pertanyaan Songa. Sebelumnya saya mohon maaf karena menggunakan dua device. Di sini setelah kami mencari referensi lagi, ternyata di Indonesia juga terdapat pengganti sistem pendingin yang dapat digunakan sebagai pengganti AC, yaitu disebut dengan ACT atau Air Conditioner Thermoelectric. ACT ini merupakan karya dari mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan alat pendingin atau AC ini dinilai tidak ramah lingkungan dikarenakan menghasilkan senyawa CFC atau klorofluorokarbon yang dapat menyebabkan penipisan ozon. Sehingga mahasiswa ITS menciptakan sebuah produk yang disebut dengan ACT merupakan sebuah AC tanpa CFC. Sehingga penggunaan AC ini dapat mengurangi penipisan dari ozon. Cara kerja dari ACT ini merupakan dengan menggunakan keping panas dingin, di mana satu sisi keping akan mengepas panas, sedangkan untuk sisi lainnya akan menerima panas. Demikianlah dari penambahan saya untuk pertanyaan Songa. Saya kembalikan kepada Mbak Ratua. Terima kasih kepada Tania dan Naura yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Sola. Mungkin Saudari Sola bisa memahami jawaban yang telah kami berikan atas pertanyaan yang telah diberikan juga kepada kami dari kelompok G. Mungkin itu saja dari jawaban yang kami berikan atas pertanyaan dari Saudari Natalia dan Saudari Sola. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dan jawaban yang telah kami berikan juga kepada penanya. Mungkin sekian dari pemaparan jawaban dari kelompok G. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.